Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini untuk kita baca dan kita dengarkan bersama dari surat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Ayat-ayat yang sudah kita baca ini merupakan ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Yohanes berdasarkan inspirasi verbal dari Tuhan Allah yang digerakkan, dipimpin, dan diterapkan oleh Roh Kudus. Ini merupakan sebuah surat kesaksian. Rasul Yohanes memang tidak mencantumkan nama dan ciri-cirinya seperti yang tertulis pada surat-surat Paulus. Ini mirip seperti penulis surat Ibrani. Entah karena kerendahan hati atau karena ingin supaya para pembaca Kristen lebih terjamah oleh terang dan bobot dari hal-hal yang ditulis daripada oleh nama yang dapat memberi kesan baik pada tulisan-tulisan itu. Maka dari itu, ia memulai dengan penjelasan atau ciri-ciri pribadi sang pengantara. Dialah pokok utama dari Injil, dasar dan sasaran dari iman, dan harapan kita, pengikat dan perekat yang menyatukan kita kepada Allah. Dia harus dikenal dengan baik, dan ia digambarkan di sini. Sebagai firman hidup dalam Injil, kedua hal itu dipisahkan dan pertama-tama ia disebut sebagai firman, dan kemudian hidup, yang dengan demikian menyiratkan bahwa ia adalah hidup yang memberi sabda pencerahan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah, artinya mampu membawa dan bertujuan untuk membawa terang manusia. Dalam surat ini, kedua hal tersebut digabungkan, firman hidup. Firman yang hidup dalam arti dia adalah firman, tersirat bahwa dia adalah firman atau perkataan dari suatu pribadi, atau pribadi itu adalah Allah, yaitu Bapa. Ia adalah firman Allah dan dengan demikian tersirat bahwa ia keluar dari Bapa. Sebagaimana halnya, meskipun tidak dengan cara yang sama, sebuah kata atau perkataan yang merupakan rentetan kata-kata keluar dari seorang pembicara. Tetapi ia bukan hanya kata yang terdengar, sekedar logos, proporikos, melainkan kata yang hidup, firman yang sungguh hidup. Dan karena itu sebagai hidup yang kekal, kelangsungan hidupnya menunjukkan keunggulan atau keluhurannya. Ia berasal dari kekekalan dan dengan demikian dalam penjelasan Alkitab merupakan hidup yang mutlak, hakiki dan tak tercipta. Bahwa Rasul Yohanes berbicara tentang kekekalannya, aparte ante seperti kata orang, dan sebagai kekal dari dulu, tampak jelas dalam hal bahwa ia berbicara tentang Kristus sebagaimana ia ada di dalam dan dari permulaan. Ia ada bersama-sama Bapa kala itu, sebelum menyatakan diri kepada kita, bahkan sebelum menjadikan segala sesuatu yang dijadikan, seperti dalam Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Jadi ia adalah firman yang kekal, hidup dan yang penuh pencerahan akal budi dari Bapa yang kekal dan hidup. Sebagai hidup yang dinyatakan, dalam daging dinyatakan kepada kita sang hidup kekal itu,
berkenan mengenakan kefanaan, berkenan mengenakan darah dan daging dalam kodrat manusia secara keseluruhan, dan dengan demikian diam di antara kita dan bergaul dengan kita. Sungguh suatu perendahan diri dan kebaikan bahwa Sang hidup kekal, pribadi yang mempunyai hidup yang kekal dan hakiki, berkenan melawat makhluk-makhluk yang fana dan mendapatkan hidup yang kekal bagi mereka, hidup kekal yang kemudian menganugerahkannya kepada mereka. Rasul Yohanes memulai surat ini dengan bukti-bukti dan keyakinan-keyakinan pasti yang dia dan saudara-saudaranya miliki akan hadirat Sang Pengantara dan kehidupannya. Surat ini menunjukkan dengan memadai bukti-bukti nyata bahwa ia benar-benar pernah berdiam di dunia ini, dan tentang keluhuran serta martabat pribadinya dalam cara ia menyatakan diri, hidup, firman hidup, dan hidup kekal. Dengan sendirinya tidak dapat dilihat dan dirasakan. Tetapi hidup yang dinyatakan dan berwujud daging dan darah bisa dilihat dan dirasakan, dan memang demikian tiba dia adanya Sang hidup itu yang mengenakan daging, ditempatkan dalam keadaan dan kebiasaan kodrat manusia yang rendah, dan dengan demikian memberikan bukti bahwa bisa diraba dan dilihat oleh keberadaan dan penghidupannya di dunia ini. Hidup ilahi atau firman yang menjelma, menyodorkan dan menunjukkan dirinya kepada semua panca indera para rasul, seperti kepada telinga mereka apa yang telah kami dengar. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita ulas dari apa yang dijelaskan oleh Matthew Henry. Sekarang saya ingin merefleksikan apa yang sudah dijelaskan. Hal yang perlu dan penting yang bisa direfleksikan ialah bahwa yang dituliskan ini fokus sentralnya menyatakan keberadaan Tuhan Yesus, Sang Logos, Anak Allah yang inkarnasi, yang menyatakan diri kepada manusia. Dalam hal ini, Yohanes menyatakan bahwa yang dituliskan ini menggambarkan keberadaan secara historis kehadiran firman hidup ini di antara umat manusia. Karena dengan pengamatan indrawinya dan setiap orang yang mengoptimalkan fungsi indrawi, pendengaran, penglihatan, dan yang lainnya, Yohanes memberikan kepada setiap pembaca sebuah bukti yang dapat dikonfirmasi berdasarkan pada pengamatannya sendiri dan saksi-saksi yang ada, pengalamannya sendiri dan berita-berita yang disampaikan, serta pengertian dari Tuhan mengenai dirinya, mengenai Allah Bapa yang diikuti oleh para murid, orang-orang Kristen yang mengikuti Tuhan. Dalam bagian ini dituliskan apa yang sejak semula telah ada. Jadi bukan sesuatu yang mendadak, yang tergesa-gesa, atau yang baru saja secara insidentil terjadi, tetapi kehadiran Anak Allah dalam sejarah ada dalam rancangan kehendak Allah yang sungguh-sungguh sempurna sebelum segala sesuatu ada dan sebelum segala sesuatu dijadikan menurut kehendaknya. Keberadaan Sang Firman dalam kekekalan berada dan bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Keberadaan Sang Firman yang inkarnasi di dalam dan melalui jalan itu yang menyatakan kehadiran sebagaimana kehadiran seorang manusia. Sang Firman, Logos, yang hidup dan yang menghidupkan, yang kekal dan yang memberikan hidup yang kekal, menunjukkan bahwa Rasul Yohanes ini mengenal secara pribadi. Dan yang paling perlu untuk diperhatikan, di sini Yohanes sebagai rasul tidak hanya sebagai saksi sendirian saja, tetapi kata kami lihat dengan mata kami. Kami saksikan
dan kami raba, dan kami mengenal siapakah Sang Firman. Kami bersaksi, kami memberitakan firman hidup. Dengan berkali-kali menuliskan kata kami, itu menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes dalam surat ini, yaitu surat 1 Yohanes ayat 1 sampai dengan 4, bahwa sesungguhnya kisah, peristiwa, dan narasi yang ditulis dalam 4 Injil, dalam kitab-kitab dan surat-surat yang lain, dari mulai tahun 50-an sampai hampir 90-an, menunjukkan keseluruhan. Pertama, jelas ada akurasi historis mengenai kehadiran Kristus. Kedua, ada hal-hal yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi dan apa yang diajarkan dan dinyatakan Tuhan Yesus benar-benar terjadi. Yang ketiga, di sini menunjukkan kata kami, Rasul Yohanes bukanlah saksi sendirian atau saksi seseorang saja. Karena memang prinsip 2-3 orang yang berkumpul dan menyatakan kesaksian yang benar dan digerakkan Roh Kudus, maka kesaksian dan kenyataan benar itu menjadi penerimaan melalui iman. Kami berarti di sini Rasul Yohanes tidak menunjukkan hanya dirinya, hanya orang-orang yang dikenal, militan, dan berani menyatakan pribadi dan karya Tuhan Yesus, tetapi kata kami di sini menunjukkan lebih daripada sekedar komunitas orang Kristen, tetapi ini menunjukkan kesatuan dengan seluruh umat Tuhan sepanjang zaman di segala tempat di dalam Kristus, dan dari kelahiran kembali, dari prosesi di gereja dengan sakramen baptisan, maka kita tahu bahwa apa yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes mengenai apa yang dilihat, didengar, dan dibicarakan adalah benar. Bukan rekayasa, bukan suatu harapan tanpa jaminan janji. Dengan pengertian itu, kita bersyukur karena Rasul Yohanes bukanlah seorang saja yang menyaksikan kehadiran pribadi anak Allah yang inkarnasi dan karya-karya dan pengajaran Tuhan yang melimpah. Tidak hanya berkaitan dengan diri mereka, tapi ada banyak orang yang senantiasa mau bersaksi bagi kemuliaan Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian yang berakar dari firman dan berpusat pada Kristus serta berbagi kepada sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti bagian ini, dan Tuhan mendorong kita untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.